Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan belajar mengaji Al-Quran di surat Al-Baqarah terusan kemarin sampai pada ayat ilal fasiqin ya. Sekarang ayat 27 ya berarti. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, marilah kita melanjutkan belajar membaca Al-Quran. Sekarang sampai pada surat Al-Baqarah ayat 27 sekarang ya. Nanti setelah membaca Al-Quran kita mempelajari tajwidnya beserta menguraikan ya. Menguraikan bacaannya apa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke teman-teman, kita menguraikan dulu karena ini sudah nyampe bawah. Kita menguraikan lebih dahulu kemudian kita lanjut lagi.
Yang pertama kita menguraikan gharibnya dulu ya. Menguraikan gharibnya dulu. Untuk ayat 27 ini gharibnya ada sholah, berarti tanda wasal ya. Tanda wasal berarti dia ini lebih baik dibaca terus. Kalau dibaca berhenti gimana? Boleh. Cuma yang lebih baik dibaca terus. Jadi yang lebih baik Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallah. Jadi terus ya ini. Tapi kalau milih berhenti, umpama napasnya enggak kuat, maka boleh. Contoh Mim ba'di mitsaqi, boleh. Atau boleh juga mengulang. Andai umpama napasnya enggak kuat, maka lebih baik mengulang. Contoh alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Gitu ya. Jadi kalau napasnya nggak kuat, maka lebih baik mengulang sedikit seperti itu. Kemudian ada gharib lagi, qola. Ya, qola ini dia tanda waqaf, berarti lebih baik berhenti. Makanya tadi wa yufsiduna fil ard. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik berhenti. Pak, kalau diteruskan gimana? Kalau diteruskan ya boleh, cuma kurang baik. Lebih baiknya berhenti. Sebalikkan dari wasol. Kalau wasol lebih baik dibaca terus, kalau waqaf lebih baik berhenti. Seperti itu. Untuk tajwidnya al. Ini ada al ini masuk al-ta'rif. Setelah al-ta'rif tanda yang paling mudah. Kalau ada tasydid berarti asamsiyah. Kalau tidak ada tasydid berarti al-qamariyah. Berarti ini ada tasydid berarti al-asyamsiyah. Seperti itu. Alladzina zi, ini ada kasrah bertemu ya sukun. berarti dia mat tabi'i. Mat asli mat tabi'i. Panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Alladzina, nah, kira-kira dua ketukan seperti itu. Alladzina yang di sini ada nun sukun bertemu qaf, berarti dia ikfa. Ikfa itu samarnya sekitar ditahan selama 3 alif atau 6 harokat ya, seperti itu. Alladzina itu ya, nanti dikira-kira 3 alifan. Alladzina yaquduna ini ada dhamma diikuti wawu, berarti dia matobi. Jadi matobi itu kategorinya ada 3. Yang pertama dhamma diikuti wawu atau kasrah diikuti ya. Nanti ada lagi fathah diikuti alif ya. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama dhamma diikuti wawu, wawunya sukun maksudnya. Kasrah diikuti ya sukun, fathah diikuti alif. Maka dia matabi'i. Alladzina yanquduna ahdallahi. Ini lafadz Allah berarti dia masuk lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu lafadz Allah. Kalau sebelum lafdzul jalalah dia berharokat fathah atau dhamma, maka lafdzul jalalahnya tafkhim atau tebal. Kalau sebelum lafdzul jalalah berharokat kasrah, maka dia lafdzul jalalah tarqiq. Ya, tarqiq itu tipis, kebalikan dari tafkhim. Kemudian lam di sini, lam di lafadz Allah itu ada
fathah yang berdiri. Fathah yang berdiri itu sama saja mad tabi'i, sama saja fathah diikuti alif. Jadi kalau menguraikan ahdallahi berarti lafdzul jalalah tafkhim mad tabi'i. Saya ulang lagi, apabila ada lafadz Allah yang sebelumnya fathah atau dhamma, maka dia menjadi lafdzul jalalah tafkhim. Kemudian lamnya itu berharokat berdiri, maka ditambahi mad tabi'i jadi lafdzul jalalah tafkhim mad tabi'i. Ahdallahi mim di sini ada nun sukun bertemu ba, berarti dia iklab. Iklab itu artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti nun sukun menjadi ba. Ya, makanya jadi iklab itu bacaannya tidak ada suara ba-nya, tapi ada suara mim. Nah, makanya itu dinamakan iklab, jadi ba-nya. Jadi suara nun sukun diganti menjadi ba aslinya, ba diganti menjadi mim karena dia iklab. Jadi asalnya ba diganti menjadi mim. Apanya yang diganti? Ya suaranya, cuma suaranya saja. Mim lah kan, tidak ada ba-nya ya, jadi ganti mim. Nah, itu namanya iklab. Mim ba'di mi ini ada kasrah diikuti ya, berarti dia mad tabi'i. Mi sa. Nah, ini fathah diikuti alif, berarti dia mad tabi'i juga. Mitsaqihi hi. Nah, ini ada hak dhamir yang dia panjangnya satu alif karena hak dhamirnya tidak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah maka dia mad shila tawilah. Kalau tidak bertemu hamzah mad shila qasira. Wa yaqa. Nah, ini ada qalqalah, huruf qalqalah ada 5, qaf ta ba jim dal. Apabila dia sukun maka dia menjadi qalqalah. Lah qalqalah ini ada dua, ada qalqalah sughra dan kubra. Kalau sughra qalqalahnya di tengah-tengah kalimat, kalau kubra itu di akhir atau ketika berhenti. Ya, ketika berhenti, entah berhentinya itu gara-gara waqaf atau sebab akhir ayat, maka dia menjadi qalqalah kubra. Kalau qalqalahnya di tengah, ini namanya qalqalah sughra. Wa yaqa, jadi memantulnya sederhana, sedengan ya, seperti itu. Wa yaqta'una una. Nah, ini dhamma diikuti wawu, berarti dia mad tabi'i. Wa yaqta'una ma. Ini ada ma fathah diikuti alif mad tabi'i. Terus selanjutnya bertemu hamzah di lain kalimat. Nah, antara ma sama amara ini beda kalimat. Maka dari itu yang asalnya mad tabi'i bertemu hamzah, maka bukan mad tabi'i lagi, tapi menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ma amarallah gitu ya. Ma amarallah gitu. Jadi ma-nya panjangnya 3 alif. Amarah roh, ini ada hukum ra, yaitu dia ra tafkhim. Ra tafkhim berarti ra-nya berharokat fathah atau dhamma. Fathah atau dhamma. Berarti dia ra tafkhim tebal. Ini adalah lafdzul jalalah lagi. Jadi perlu kita ingat, sebelum lafdzul jalalah kita harus tahu harokatnya apa. Nah, ini sebelum lafdzul jalalah kan ada harokat fathah. Berarti lafdzul jalalahnya otomatis tafkhim. Kalau tafkhim berarti tebal, berarti menguraikannya lafdzul jalalah tafkhim mad tabi'i karena ini ada alifnya berdiri. Ma amarallahu bihi hi. Ya, ini ada mad shila tawilah. Jadi hak dhamir bertemu hamzah kan. Nah, yang tadi yang sebelumnya itu enggak bertemu hamzah. Kalau yang bihi ini bertemu hamzah. Apa bedanya hamzah sama alif? Kalau hamzah bisa menerima harokat, kalau alif tidak bisa. Jadi berhubung ini kan kayak alif kan, tapi kok dia menerima harokat, berarti dia hamzah bukan alif ya, seperti itu. Bihi mad shila tawilah panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Amarallahu bihi ai. Di sini ada nun sukun bertemu ya.
berarti dia idgham bi gunna. Jadi idgham memasukkan suara nun sukun ke ya. Beserta mendengung berarti ditahan juga. Jadi huruf ya-nya terdengar. Ditahan ya, mendengung, memasukkan plus mendengung. Ayyu sholah. Nah itu ya. Yu sekarang yu dhamma diikuti wawu berarti dia matobi. Ayyu sholah wa yufsiduna. Du di sini ada dhamma diikuti wawu berarti matobi. Wa yufsiduna fil di sini ada al berarti al ta'rif. Setelah al tidak ada tasdid berarti dia al qamariyah fil